Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sahabat sahib dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bisa bersua ya di dalam pembelajaran kita. Kita insyaallah akan terus menjadikan waktu-waktu kita untuk kemanfaatan kaum muslimin. Ya, kita ingin sama-sama belajar ya, terutama dalam masalah tauhid dan lain sebagainya. Ya, pada pertemuan pertama kali ini ya, kami ingin menggugah kembali para pemirsa sekalian untuk melihat untuk apa sih kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, disebutkan ya dalam kitab Khud Aqidataka minal Kitabi wa Sunnah As-Sahihah, ada pertanyaan pertama, yaitu limadza khalaqana Allah? Kenapa Allah menciptakan kita? Ini pertanyaan penting gitu kan. Pertanyaan yang menjadikan kita itu benar-benar harus tahu semua yang ada di dunia ini. Kita berada di dunia ini bukan tiba-tiba ada begitu aja gitu. Kita ini ada yang menciptakan, kita ini ada yang mengadakan. Ya, keberadaan kita di dunia bukan tiba-tiba jelek langsung ada, bukan gitu. Konsepnya dalam agama, kita bicara dalam agama tentunya, bahwa kita ada yang menciptakan, bahwa keberadaan kita bukan semata-mata tiba-tiba ada, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Nah, disinilah muncul pertanyaan, kenapa sih kita diciptakan gitu? Untuk apa kita ada di dunia ini? Itu yang harus menjadi sebuah pemikiran kita masing-masing seharusnya. Ya, maka jawabannya adalah bahwa khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Kita itu diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Inilah fungsi kita di dunia. Ya, inilah kenapa kita diciptakan. Jadi bukan semata-mata Allah menciptakan kita, selesai gitu kan. Ya kalau kita kiaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya bisa jadi mungkin ada manusia menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Tapi biasanya awal penciptaan itu kan selalu ada yang diinginkan dari yang dia buat gitu kan. Ya, dari yang dia buat. Seseorang membuat robot misalnya, tujuannya apa? Bisa jadi untuk membantu manusia,
tujuannya untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan kita bukan untuk kesia-siaan. Kamu diciptakan, udah nih saya ciptakan kamu manusia, saya jadikan kamu tinggal di dunia, udah kamu terserah makan, minum, main, tidur, buang air, selesai, sudah pokoknya itu aja kerjaanmu. Nggak ada yang lain. Oh, bukan begitu. Saya ciptakan kamu, ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu agar kamu beribadah kepadaku dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dua hal ini penting. Ya, pertama untuk beribadah kepada Allah, yang kedua tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahwa kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ya, ibadah di sini adalah paling penting adalah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau fungsi kita di dunia ternyata tidak kita gunakan untuk ibadah, ya berarti tidak sesuai dengan ya rule yang harusnya kita beribadah di situ. Tidak sesuai dengan aturan. Yang aturan mengatur kita agar kita beribadah. Ya, maka orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, berarti hakikatnya dia telah keluar dari jalur penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua apa? Wala nusyrika bihi syai'an. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini juga penting. Ya. Jangan sampai seseorang di dunia ini malah menyekutukan Allah. Di dunia ini malah menduakan Allah. Yang harusnya kita menciptakan, kita beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian di sisi lain kita apa? Kita beribadah, kita tidak menyekutukan Allah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas sekalian. Dua hal penting keberadaan kita saat ini di dunia. Mana dalilnya? Dalilnya ya sudah sering kita dengar di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti inilah fungsi kita di dalam ayat itu. Ya, kita berbicara secara agama ya. Banyak orang mungkin ketika di dunia ya udah banyak saya di dunia untuk apa? Untuk bersenang-senang, untuk berpoya-poya ya dan lain sebagainya. Naudzubillah ikhwas sekalian, ini tentu tidak sesuai dengan tujuan ya keberadaan kita di dunia. Naam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita pahami dari keberadaan kita. Kemudian juga ya, kalau kita lihat ya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim ya bahwa Nabi mengatakan haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah agar manusia menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, dua hal ini berarti menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada surat Az-Zariyat ayat 56 lagi. Di ayat selanjutnya
Ya, tadi Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan yang lain. Berarti kalau orang itu tidak beribadah kepada Allah, kalau orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung dia keluar dari rel ya yang mana dia harusnya melangkah di rel tersebut. Nah, kemudian juga Allah mengatakan di dalam ayat 57 ya dan ayat 58, ma uridu min rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, ya, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi rezeki dan mempunyai kekuatan kekuatan lagi sangat kokoh. Di sini ikhwas sekalian, ya, mungkin kalau banyak orang, ini kamu saya kasih makan, ya, bernama kamu saya ibarat kata kamu saya kasih makan, saya kasih minum, saya kasih nikmat. Tujuannya apa? Agar kamu membalas kepadaku dong, berbuat baik kepadaku dong. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat rintitannya. Allah menciptakan kita, memilih kita untuk berada di dunia ini. Ya, untuk berada di dunia ini itu merupakan pilihan buat kita semua ikhwas sekalian. Berarti kita manusia terpilih untuk berada di dunia ini. Fungsinya apa? Ibadah dan tidak menyekutukannya. Ya. Dan ketika kita ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, harus kita perhatikan di sini, bukan berarti Allah butuh dengan ibadah kita. Ini yang penting. Karena mungkin bisa jadi banyak orang berpikir bahwasanya ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kepentingannya untuk Allah. Lah, ya, tidak sama sekali. Ya, ibadah yang kita lakukan fungsinya balik lagi kepada kita loh. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Udah. Artinya Allah nggak butuh balasan dari kita. Yang penting kamu ibadah saja. Selesai ibadah, selesai. Allah akan dikasih balasan. Bukan sebaliknya, Allah butuh makan dari kita, Allah butuh ibadah kita, Allah butuh rezeki dari kita. Oh enggak. Ya, Allah sudah maha kaya sekali. Ya, kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh kita. Seandainya ikhlas sekalian, ya, sahabat sahib dimanapun Anda berada, seandainya semua manusia tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tidak pernah merasa dirugikan. Sebaliknya, ketika semua orang ya beribadah kepada Allah, Allah tidak merasa diuntungkan. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, tidak pernah merasa diuntungkan. Ya, Allah maha kaya ikhlas sekalian. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Allah nggak butuh rizki dari kita. Allah nggak butuh makan dari kita. Yang Allah butuhkan, kamu beribadah kepadaku, kamu tidak menyekutukanku, aku balas dengan pahala, aku balas dengan surga, aku balas, aku tidak akan mengazabmu, tidak akan menyiksamu di neraka. Ini balasan dari Allah kalau kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami hal ini. Kenapa? Karena tentunya banyak manusia yang belum paham. Untuk apa sih saya di dunia? Untuk apa sih saya berada di muka bumi ini? Ya, kita ini menjadi manusia pilihan loh. Bukan sekedar Allah mengadakanmu, nih kamu lahir di dunia, selesai. Udah terserah kamu, sekarepmu mau ngapain terserah. Ya, makanya ada rule-nya di sini, ada aturannya di sini. Ya, kamu di dunia itu
untuk beribadah kepadaku. Kamu berada di dunia itu untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu berada di dunia itu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling parah adalah ya banyak orang yang menyekutukan Allah. Banyak orang yang menduakan Allah, miris sekali. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ya apa itu dosa besar? Ya, Nabi menyebutkan dengan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Paling parah itu Allah udah nyiptain kamu, Allah sudah menciptakan kau, ya, tapi malah engkau menyekutukannya. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu, padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu pahami hal tersebut. Ya. Nah, ya, ini hal yang hendaknya kita ya sahabat-sahib harus menekankan hal ini semuanya. Bahwa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah dosa yang sangat-sangat besar. Sebuah dosa yang menjadikan seseorang itu kekal di neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dia mati dalam kondisi membawa dosa syirik. Na'udzubillah. Ya, semoga pendengar pemirsa sahib tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kita semua terjaga dan terselamatkan dari kesyirikan. Siapapun yang terjebak dalam kesyirikan lalu dia meninggal, maka dia meninggal dalam kondisi membawa dosa yang sangat besar dan dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa melihat Allah punya hak kepada kita semua. Allah punya hak kepada kita. Apa hak Allah? Agar Allah diibadahi, disembah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini hak Allah. Kita dituntut untuk menunaikan menunaikan kewajiban dan menuntut hak dan sebagainya. Allah juga punya hak loh sama kita. Kamu sudah diciptakan oleh Allah, maka Allah hanya minta satu, kamu beribadah kepadanya. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ikhwas sekalian, itulah fungsi kita berada di dunia ini, itulah ya tujuan kita berada di dunia ini. Mari dengan tujuan ini kita realisasikan hal tersebut. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya, supaya kita sedikit demi sedikit belajar. Ya, untuk apa kita diciptakan? Ya, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas, setelah kita mengetahui bahwa kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mengetahui apa itu makna ibadah. Ya, apa itu makna dari ibadah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya sedikit ini, semoga ini bisa memberi manfaat kepada pendengar atau pemirsa sahib semuanya. Ya, kurang lebih mohon maaf, kebenaran jelas milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan dalam tutur kata yang saya sampaikan, maka kami mohon dimaafkan, karena itu semua berangkat dari keilmuan kami yang lemah ini. Ya, tidak ada tujuan kami kecuali ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.